Assalamualaikum anak salih-salihah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Anak-anak, kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran ini termuat 3 muatan pelajaran. Mohon maaf, 2 muatan pelajaran yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Berikut ini tujuan pembelajarannya. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kalian pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Mari kita baca bacaan berikut ini. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diponcengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, anak-anak, kita sudah membaca teks pertempuran Ambarawa. Nah, dalam bacaan tersebut ada informasi-informasi penting yang harus kita ketahui. Untuk memperoleh informasi-informasi penting, kita bisa membuatnya dalam bentuk peta pikiran atau peta konsep dengan menggunakan kalimat efektif. Kata tanya dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, sekarang setelah membaca teks tersebut, lengkapilah peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing dengan baik dan benar. Tahukah kalian bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ayo kita pelajari. Cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Misalnya, adaptasi hewan yang di gurun, hewan yang di kutub, hewan yang di laut, dan pertahanan diri dari pemangsa atau musuh. Sekarang yang pertama kita bahas ciri khusus pada hewan untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Hewan yang pertama adalah unta. Coba diperhatikan. Yang pertama, unta memiliki punuk yang di atas ini untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, memiliki bulu mata yang panjang untuk menghalau debu masuk ke dalam mata. Dan yang ketiga, memiliki bantalan kaki agar pada saat berjalan unta tidak terperosok di pasir. Yang kedua adalah kelelawar.
Kelelawar yang pertama tidurnya menggantung. Yang kedua, mamalia satu-satunya yang dapat terbang. Yang ketiga, melakukan hibernasi. Hibernasi itu adalah suatu proses tidur panjang di musim dingin. Nah, hewan yang melakukan ini itu biasanya hewan-hewan tertentu termasuk kelelawar. Keempat, mempunyai kemampuan ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan yang dimiliki kelelawar untuk mengetahui arah terbang dengan menggunakan bunyi. Hewan selanjutnya adalah beruang kutub. Ciri-cirinya yang pertama hidup di temperatur dingin hingga minus. Hidup di benua Arktik. Ya. Yang kedua mempunyai bulu yang tebal untuk menjaga kehangatan tubuhnya. Yang ketiga memiliki kelenjar minyak untuk menjaga bulunya basah saat berenang. Keempat termasuk hewan predator laut. Dan yang kelima cirinya adalah mempunyai indera penciuman yang tajam untuk mencari mangsa. Selanjutnya ada burung hantu. Ciri-cirinya lehernya dapat berputar hingga 180 derajat yang berfungsi untuk melihat mangsanya. Kedua, pendengarannya sangat tajam yang berfungsi untuk mengetahui keberadaan mangsanya. Ketiga, memiliki mata yang bisa membuka pupil lebih lebar yang berfungsi untuk melihat mangsa pada malam hari. Selanjutnya ada lumba-lumba dan paus. Bernafas dengan menggunakan paru-paru, kemudian mempunyai rambut sedikit dan ada di paus dewasa. Yang ketiga, karena bernafas dengan paru-paru, maka sering muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Keempat, berdarah dingin. 5, memiliki kelenjar susu. 6, memiliki kemampuan ekolokasi. Dan 7, mempunyai jantung dengan 4 ruang. Selanjutnya adalah ciri khusus pada hewan untuk beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Kalian tahu ini apa? Pasti semuanya tahu karena hampir di semua rumah ada hewan ini. Cicak. Cicak melindungi dirinya dengan melepaskan ekornya. Tokek, cicak, kadal melepaskan ekornya untuk melindungi dirinya dari musuh. Nah, cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Kedua, ada terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi dari serangan musuh. Contoh hewan lain adalah lipan yang juga menggulungkan dirinya. Selanjutnya ada bunglon. Nah, pasti kalian, apalagi yang laki-laki senang banget ini main bunglon. Cari-cari bunglon biasanya kalau di sekolah. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Kalau di batang warnanya coklat, kalau di daun warnanya hijau. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman ataupun sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan dan supaya tidak diketahui oleh musuh atau pemangsa. Selanjutnya adalah landak. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari para pemangsa. Kemudian ular. Ular memiliki bisa yang dapat disemburkan ketika ada musuh dan berpura-pura mati untuk melindungi diri dari musuh. Masih banyak lagi contoh-contoh hewan yang memiliki ciri tubuhnya untuk melindungi diri dari musuh serta beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. Kalian tugasnya carilah ciri-ciri hewan berikut ini dalam menyesuaikan diri dan melindungi diri dari musuh. Ada cumi-cumi, walang sangit, siput, sapi, dan ikan buntal. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran dan pembahasan hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes supaya kita semua terhindar dari virus corona. Dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa belajar tatap muka di sekolah karena Bu Guru sudah kangen banget suasana sekolah. Tetap semangat belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.